Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Waringin Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Jadi memang sangat mengerikan. Saya ingat di depan kos-kosan ada semua beca-beca, karena waktu itu dikuasai oleh masyarakat Madura di Palangkaraya, orang Dayaknya ngamuk. Jadi semua beca-becanya dibakar, sampai ada bukit beca begini yang sedang terbakar. Ya memang kita di tengah perang, ratusan hingga mungkin ribuan, saya tidak tahu yang dibunuh pada saat itu. Saya sendiri ada melihat orang yang pakai sepeda motor dengan tombak, dan di atas tombaknya ada kepala. Jadi itu sejarah yang sangat mengerikan sebenarnya. Konflik Sampit adalah peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001 yang melibatkan bentrokan antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik ini bermula sejak tahun 1960-an akibat perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi di antara kedua kelompok etnis tersebut, yang akhirnya memuncak pada Februari 2001. Pada satu malam di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, baru saja beranjak. Minggu dini hari pada tanggal 18 Februari 2001, tepat pada pukul 1 pagi WIB, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura yang bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu. Semua itu adalah warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu pun mendapat perlawanan. Pagi harinya sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan saat itu. Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil yang menewaskan 3 penghuninya. Selang beberapa lama, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Mapolda Kalteng di Palangkaraya. Namun, situasi tak kunjung kondusif. Selanjutnya, pada tanggal 19 Februari, tepatnya hari Senin, banyak jasad ditemukan di berbagai sudut kota Sampit. Aksi penyerangan rumah dan pembakaran kendaraan juga terjadi. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalteng mengirim bantuan 276 personal TNI dari Yonif 631 atau ATG ke Sampit malam itu juga. Pada 18 dan 19 Februari 2001, situasi konflik semakin menegang. Kota Sampit sepenuhnya dikuasai oleh warga Madura. Selama 2 hari setelah penyerangan terhadap rumah Matayo, warga Madura berhasil bertahan dan melakukan penjelajahan di pemukiman warga Dayak. Nah, situasi berubah pada 28 Februari 2001 ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak berdatangan dari berbagai lokasi daerah aliran sungai atau DHS Mentaya seperti Seruyan, Ratua Pulut, Perenggaan, Katingin Hilir. Bahkan Barito berdatangan ke Sampit melalui hilir sungai. Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya yang merupakan pusat pemukiman warga Madura. Mereka berhasil melawan balik warga Madura yang berkumpul di berbagai sudut jalan di Sampit. Akibatnya, kerusuhan Sampit menjalari segenap kota itu. Serangan warga Dayak terus berdatangan, bahkan sebelum menyerang seorang tokoh atau panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya.
Bahkan mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan warga Madura dan non-Madura. Warga Dayak melebar serangan ke berbagai kawasan di Kota Waringin Timur. Warga Dayak pun menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Akibat kerusuhan ini menyebabkan 469 orang meninggal dengan lebih 100.000 penduduk Madura mengungsi. Kerusuhan Sampit menjalar sehingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah. Itu baru berakhir kepada pertengahan Maret. Situasi dari tahun 2001 sampai 2004, upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Setelah kekerasan mereda, pemerintah Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat bekerjasama untuk memfasilitasi proses perdamaian. Pertemuan-pertemuan antara perwakilan kedua suku diadakan, menghasilkan kesepakatan untuk mengizinkan warga Madura kembali ke Kalimantan Tengah dengan syarat-syarat tertentu, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan berperilaku damai. Pada tahun 2004, Peraturan Daerah Nomor 5 diterbitkan untuk mengatur kembalinya para pengungsi Madura, dengan prioritas pada mereka yang dianggap tidak berpotensi memicu konflik baru. Setelah peraturan tersebut diterapkan, sebagian besar pengungsi Madura memilih untuk tidak kembali, sementara sebagian kecil lainnya kembali dengan hati-hati. Masyarakat Kalimantan Tengah secara bertahap mulai pulih dari trauma konflik. Meskipun bekas luka dari peristiwa tersebut masih terasa, konflik Sampit menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia mengenai pentingnya menjaga toleransi dan berdamaian antar etnis di tengah keberagaman yang ada.